Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Semoga kesehatan dan juga keberkahan menyertai kita semua. Dan terima kasih Anda selalu setia bersama dengan Tablik Islami yang tentunya bisa memberikan tontonan sekaligus tuntunan yang menginspirasi. Bapak Ibu yang berbahagia, pemirsa di rumah, inspirasi ini bisa datang dari mana saja. Dan hari ini kita akan bicara soal inspirasi yang bisa datang dari masjid. Nah, kita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan saya tidak sendiri, pemirsa, bersama saya menjadi bagian dari majelis ini. Dari majelis mana saya boleh kenalan dulu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ini dari majelis taklim mana, Bu? Nurul Hikmah, menata hati, menggapai ridho ilahi. Menata hati, menggapai ridho ilahi. Terima kasih banyak Bapak Ibu, seger-seger ini pakai batik, pakai ijo-ijo. Terima kasih. Dan di sebelah sana juga sudah ada majelis taklim yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dari majelis taklim mana Ibu? Majelis taklim Al-Muna Wonosari. Majelis Taklim Al-Muna Wonosari. Istiqomah dalam ibadah, menggapai ridho ilahi. Baik, terima kasih banyak Majelis Taklim Nurul Hikmah dan juga Al-Muna dari Gunung Kidul nih, jauh-jauh nggih Bapak Ibu nggih. Terima kasih banyak pada kesempatan hari ini dan saya juga terinspirasi nih pemirsa untuk bersemangat melihat Bapak Ibu ya untuk bersiap untuk mengikuti Tablik Islami pada kesempatan hari ini. Dan hari ini kita akan bicara tentang masjid sebagai sumber inspirasi dan kita akan menemani Anda di acara Tablik Islami mempersatukan umat. Nah pemirsa, bersama dengan saya telah hadir juga ada Ustadz Profesor Dr. Muhammad Thorik, Magister Agama. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz Muhammad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Ustadz sudah mau mampir dan berbagi edisi hari ini. Alhamdulillah. Dengan tema yang menarik ini, Jawani sekali. Ini persiapannya berapa lama Ustadz? Nggak perlu persiapan karena setiap pekan pakai begini saya. Jawani sekali nggak Ustadz ya. Saya ada masjid yang agak unik begitu. Ya karena masjidnya itu di luar mainstream ya. Seperti apa Ustadz? Masjidnya itu kubahnya bentuknya belangkon. Wah. Kemudian halaman depan itu atapnya berupa berbentuk apa namanya nasi tumpeng. Waduh. Kemudian menaranya berbentuk keris. Kenapa keris? Karena nanti kalau ada jamaah yang ngeyelan, saya cabut kerisnya itu ya. Tadinya pada saat Ustadz bilang seperti nasi tumpeng, saya pengen ke sana Ustadz. Tapi pas boleh. Ustadz bilang keris itu kok agak ragu ya saya Ustadz. Tapi Ustadz menarik, berarti itu memang masjid yang Ustadz kelola. Boleh tahu Ustadz masjid mana? Namanya Masjid Blangkon Al-Fat di perumahan Taman Siswa Indah Wirogunan Mergangsan. Jadi ini jamaah yang dari Wonosari nanti kalau kondur bisa mampir ke sana. Boleh. Cuma saya nggak ada di sana. Saya masih di TVRI maksudnya. Ya Ustadz, kita akan bicara tentang masjid sebagai sumber inspirasi. Tentunya tadi Ustadz juga menyebutkan ada masjid yang dari bangunannya saja sudah unik nih Bapak Ibu nih. Udah unik kalau kubahnya aja berbentuk belangkon. Tapi apakah inspirasi itu bisa dihadirkan dari bangunannya saja? Atau mungkin aktivitasnya? Nah kita akan cari tahu lebih lanjut ya Bapak Ibu. Nah Ustadz, bicara soal masjid. Ada banyak orang yang bilang bahwa masjid itu memang rumahnya Allah. Tapi ada juga yang menggunakan masjid itu sebagai untuk aktivitas keagamaan. Bahkan Karang Taruna juga pakai, ibu-ibu majelis, bapak-bapak juga memakai gitu. Ada juga musafir yang berkenan untuk bisa beristirahat di sana. Sebetulnya makna dan fungsi masjid ini untuk apa Ustadz? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la khala wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu di sini untuk membincangkan satu topik yang menarik, yaitu masjid yang menginspirasi. Mudah-mudahan kajian kita hari ini menjadi bagian dari amal soleh yang diridhoi oleh Allah SWT.
Amin, amin. Salawat ring salam semoga selalu tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir. Dan kita sebagai umat muslim ini berupaya untuk menjalankan masjid sebagaimana yang Rasulullah dulu lakukan. Jadi masjid tidak hanya sekedar tempat untuk bersujud, tempat untuk beribadah, tetapi masjid bisa dijadikan sebagai tempat menyelesaikan seluruh permasalahan umat. Nah, jadi kalau ada orang yang kepikiran banyak utang, itu mestinya bisa diselesaikan di masjid gitu kan. Orang punya masalah kehidupan, ya kita memohon kepada Allah di masjid, tempat yang mulia gitu ya. Kemudian kita menyatukan umat juga bisa lewat masjid, kita mengedukasi masyarakat juga bisa lewat masjid. Bahkan ada satu momen yang menurut saya itu orang datang tanpa undangan, tapi dengan kesadaran dia datang. Apa itu? Saat Jum'ah. Orang Jumatan itu nggak pernah dapat undangan kan? Nah, ya kan? Dia datang, disitulah momen yang paling penting untuk khotib, untuk memberikan inspirasi kepada jamaah. Membangkitkan. Karena apa? Kenapa saya katakan membangkitkan? Karena banyak orang yang datang Jumatan itu ngantuk semua. Jadi ini yang jadi problem gitu kan. Ya, waktunya singkat, ngantuk semua, sampai dia berpendapat ini Jumatan mazhab mana kok tidak ada khutbah, kok langsung sholat gitu kan. Padahal dia datang langsung ngantuk gitu kan. Nah, jadi ini sebetulnya fungsi yang dulu Rasulullah kembangkan. Selain sebagai tempat ibadah, ada tempat dakwah, tempat pendidikan, tempat penyelesaian permasalahan umat, tempat juga mengembangkan daya kreasi umat gitu ya. Nah, ini semua bisa dilakukan ketika pengurus masjid yang biasa dikenal dengan takmir gitu ya. Nah, takmir ini punya peran besar karena kalau masjid itu kan benda mati. Iya. Yang hidup siapa? Pengelolanya. Ya, pengelola dan jamaah gitu kan. Ini kalau saya ditanya tentang siapa yang bertugas memakmurkan masjid, itu ada 3 pihak. Satu adalah orang yang membuat masjid. Kalau nggak ada yang membuat, bagaimana kita bisa makmurkan? Ya. Dan maaf, kadangkala kita itu bikin masjid lama sekali gitu ya. Bertahun-tahun ya. Alhamdulillah kemarin selama COVID itu kami membuat masjid Blangkon itu hanya 1,5 tahun. Ya, masih dengan dana infak dari berbagai macam sumber gitu ya. Itu sampai 2,5 miliar, alhamdulillah jadi 1,5 tahun. Dan pandemi itu menjadi momen ya, jadi Ustadz, momen. Ya. Ternyata saat pandemi itu kesadaran saudara-saudara kita untuk menderma itu juga cukup tinggi gitu ya. Karena mungkin ada hadis Rasulullah kalau tidak salah itu kan bahwa orang yang bersodakoh itu bisa menjadi balak ya. Jadi pencegah terjadinya penyakit. Jadi orang yang suka sodakoh, insya Allah dia terbebas dari penyakit macam-macam gitu ya. Nah, jadi yang membuat ya. Kemudian yang kedua adalah takmir, mereka yang mengurus, mengelola. Jadi dalam mengelola ini mestinya mencerahkan, menyenangkan dan mengenyangkan gitu ya. Ada mengenyangkannya juga, Ustaz? Ada mengenyangkan. Karena saya punya pengalaman begitu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang ada makan itu insya Allah banyak. Meskipun yang ikut makan nggak ikut kegiatan gitu. Ya ikut makan aja nggak apa-apa. Kita nggak usah risau dengan dia. Yang penting dia mau datang ke masjid dulu kira-kira gitu kan. Jadi tadi kuncinya adalah mencerahkan, menyenangkan dan mengenyangkan gitu ya. Gitu. Ada satu masjid yang luar biasa Mbak di Indonesia ya. Namanya Masjid Kapal Munzalan. Itu di Pontianak gitu ya. Ya mungkin kalau di DIY adalah Masjid Joko Karyan itu juga bisa jadi ikon yang menarik ya. Di Kapal Munjalan itu sehari ada 3 kali makan ya. Untuk siapapun, Ustadz? Untuk siapapun. Siapapun orang yang datang di situ. Masjidnya kecil dan dia
bisa mendatangkan infak itu 1 tahun itu sekitar 9 miliar ya. 9 miliar, 9 miliar. Gitu. Wah, menarik nih, Ya, Ustaz. karena apa? Dia itu punya kotak yang kotaknya bisa mendoakan. Ah, Nah, kalau kita kan biasanya masjid-masjid itu kotaknya kan kotak kecil gitu ya. Kemudian ada tulisan infak, nggak pernah ada tulisan sodakoh. Karena kalau tulisannya sodakoh nanti cuma senyum aja. Senyum itu termasuk adalah sodakoh kan. sodakoh ya, Ustaz. Jadi Ya, maka di baik. situ tulisnya infak gitu kan, biar digeser. Ya, Nah, Ustaz. kalau di sana kotaknya itu kotaknya bisa mendoakan. Maksudnya Bisa, apa? Namanya lembaga Baitul Mal yang dikelola oleh orang. Pada saat ada orang berinfak, maka petugasnya itu yang mendoakan. Itu namanya kotak mendoakan. Luar biasa. Menarik, Ya, Ustaz. Tadi Ustaz ya. menyebutkan bahwa itu masjidnya kecil. Kecil. Apakah makmurnya masjid itu dilihat besarnya masjid atau tidak? Tapi jeda dulu ya, Ustaz. Boleh, Kita ya. akan, pemirsa, kita akan kembali lagi untuk menemani Anda tetap di Tabligh Islami. Kan Al-Quran mempersatukan umat. Tabligh Islami membumikan Al-Quran. Tabligh Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tabligh Islami bimbing Islam kita. Tabligh Islami di TV dan di Jogja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Masya Allah, semoga untuk yang membaca ataupun yang mendengarkan bisa mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Terima kasih banyak Ainun sudah membantu membacakan. Bapak Ibu bagus ya suara teman saya ya. Nah, pemirsa tadi sudah dibacakan oleh teman saya Ainun yaitu Quran surat At-Taubah ayat 18. Ustadz, tadi di awal At-Taubah ayat 18 tadi ada yang artinya adalah hanya yang memakmurkan masjid Allah. Sebetulnya makna dari ayat itu apa dan makna dari makmur itu dilihat dari apanya, Ustaz? Monggo silahkan. Ya, di surat At-Taubah ayat 18 yang menceritakan intinya adalah sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah mereka yang beriman, yang mengerjakan sholat, kemudian yang membayar zakat, dan dia hanya takut kepada Allah gitu ya. Jadi syarat untuk kita bisa memakmurkan masjid itu satu, kekuatan iman. Bahwa masjid adalah sebagai tempat yang kita gunakan untuk sujud, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa di situ disebut masjid? Masjid tidak tempat sujud. Kenapa kok tidak tempat rukuk gitu kan? Karena apa? Pada saat kita sujud, itu posisi kita dekat betul dengan Allah. Maka
di dalam ajaran Islam kan juga disampaikan bahwa doa yang makbul itu adalah saat kita sujud, sehingga sujud terakhir kalau bisa diperpanjang, itu ada 3 doanya misalnya gitu kan ya. Nah, doanya meskipun di situ adalah minta husnul khotimah, kemudian taubatan nasuha, kemudian minta kepada Allah untuk bisa tetap istiqomah hati kita, tidak bolak-balik hati kita. Kita sudah beriman tiba-tiba murtad, nanti habis murtad mu'alaf lagi misalnya gitu kan ada orang begitu kan. Nah itu jangan sampai gitu. Jadi iman. Kemudian yang memakmurkan masjid yang kedua adalah orang yang memang sholat di masjid. Maaf kita ini kan bangun masjid itu seperti bikin bandoso ya. Cepet-cepetan dan rampung, tapi siapa yang mau masuk dulu kan deiren kan itu kan. Ini bangun bandoso ini perso ya Bu, jamaah ya. Bangun bandoso itu cepet-cepet, tapi siapa yang kepingin masuk dulu nggak ada yang berani. Sama juga masjid. Kami waktu bangun masjid juga begitu, semangat luar biasa. Setelah masjidnya jadi, yang masuk tinggal 2, yaitu imam dan makmum kan gitu kan. Ya, betul, imamnya 1, makmumnya 1 deh. Nah, jadi kalau dia sholat, maka ini ada di tuntunan agama kita itu yang punya kewajiban sholat di masjid itu kan bapak-bapak, ya hukumnya wajib. Kalau ibu-ibu itu afdolnya sholat di rumah. Tapi kalau ibu-ibu itu misalnya tidak sholat di masjid, ya masjidnya kosong karena saya punya jamaah pengajian itu yang paling banyak ibu-ibunya, 300 orang, yang 20 bapak-bapak, 280 ibu-ibu. Contoh aja di sini aja. Kan banyak ibu-ibu. 1, 2, 3, 4. Bapak cuma 2 soft. Wah. Besok Bapak diajak ya Bu ya? Ya besok ada. Baik Ustaz. Nah, bapak-bapak yang sholat, ibu-ibu, itu kan orang, ibu-ibu itu kan orang yang soleh gitu ya. Amin. Nah, soleh. Nah, kalau bapak-bapak sholatnya di rumah, itu namanya bapak solihah. Nah, harusnya bapak itu yang soleh gitu kan. Nah, kalau ibu solihah ya kan. Nah itu ada kewajiban ibu-ibu dorong bapak suruh ke masjid ya, karena di masjid. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berzakat. Oke. Jadi kemakmuran masjid itu bisa terjadi apabila dalam bahasa saya adalah ada jerbasuki mawa beyo. Maka saat saya menjadi ketua takmir itu menerapkan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handuwiti. Handuwiti ya Ustaz? Ya handuwiti. Karena kalau nggak ada yang menduwiti, itu program-program yang nanti harapannya bisa menarik jamaah untuk datang, itu tidak mungkin terjadi. Karena maaf, banyak lembaga-lembaga kita itu tidak punya aktivitas karena tidak punya dana. Berarti memang komponennya macam-macam ya Ustaz ya. Gitu kan? Uang juga iya, dana iya, pengelola juga iya, pun juga masyarakatnya juga turut hadir ya Ustaz. Kemudian yang keempat tadi kan hanya takut kepada Allah itu kan. Ya kadang-kadang nyun sewu Bapak Ibu sekalian ya. Kita ini kadang-kala mau datang ke Pak RT saja harus berdua, berjamaah. Kenapa kita menghadap Allah kok sendirian terus di rumah? Mestinya kan berjamaah di masjid kan gitu kan. Baik. Paham ya maksudnya ya? Paham Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau datang ke Pak Lurah mungkin kita ngajak berdua. Ayo topa karo kowe. Itu tuh Bu, Mama. Tapi pada saat menghadap Allah kok sendirian, sholat di WA, mestinya berjamaah gitu loh. Tentunya untuk memaklukkan masjid untuk itu perlu masjid, ya, kolaborasi gitu kan? ya Ustaz. Minimal dari keluarga dulu ya Ustaz. Iya, betul. Oke, baik Ustaz. Ini sepertinya bapak-bapak, ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Hikmah dan juga Al-Munah ini ada yang sudah bersiap mau bertanya nih Ustaz. Iya, silakan, ya. Mungkin dari Majelis Taklim Nurul Hikmah dulu ada yang bertanya. Siapa? Ya, satu-satu ya semua Pak. mau tanya ini kapan selesainya. Monggo. Pirsa Ustadz, Silakan. perkenalkan nama saya Ahmad Munir dari Majelis Taklim Nurul Hikmah. Silakan Pak Munir. Kami bagaimana mendekatkan anak-anak muda ke masjid biar menjadi inspirasi juga untuk anak muda. Baik. Matur nuwun. Terima kasih Pak Munir. Nah ini bagaimana masjid ini menjadi sahabatnya anak muda Ustadz. Satu lagi Ustadz mungkin dari Majelis Taklim Al-Munah ada yang mau bertanya? Wih, semuanya nih. Monggo salah satu silahkan. Nyun Pirsa Ustaz. Ya. Ya,
Perkenalkan, saya Intan Nuraini dari Bu Intan. Majelis Taklim Al-Muna Wonosari. Tadi sudah ditanyakan bagaimana mendekatkan remaja. Kalau saya sebagai ibu-ibu di rumah, bagaimana mendekatkan masjid kepada anak-anak. Karena terkadang kami sebagai orang tua merasa tidak enak kepada jamaah yang lain. Apabila nanti mungkin anak-anak tingkahnya mungkin di dalam masjid, mungkin masih beberapa yang sulit dikondisikan seperti itu, Ustadz. Itu seperti apa sebaiknya yang kami lakukan sebagai orang tua? Katen, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Intan. Nah, menarik nih Ustadz pertanyaannya, bagaimana masjid ini menjadi wadah bagi anak muda yang kreativitasnya luar biasa nih. Mumpung kreativitas sedang tinggi, bagaimana masjid ini bisa akrab sama anak muda? Monggo Ustadz, dari itu Pak yang Munir. jadi problem di mana-mana. Jadi masjid itu sekarang isinya kan anak kecil sama mantan anak kecil ya. Terus tua-tua gitu masjidnya kan. Jadi anak kecil, anak SD gitu kan. SD aja kira-kira kelas 4 gitu ya. Kelas 6 ini sudah mulai asik dengan dirinya dan dajalnya gitu ya. Dajal. Mata satu ya. Mata satu. Nah, gitu kan. Tapi kalau saya ini penting juga ini kan. Karena bisa untuk dakwah juga kan. Materi dakwah saya simpan di sini maksudnya. Nah, jadi itu memang menjadi problem di mana-mana. Nah, kemudian caranya bagaimana? Yang paling utama kita sebagai orang tua mesti harus jadi toladan tadi. Ing ngarsa sing tulodo. Ing madya mangun karso yo dorong-dorong terus ayo diajak kalau perlu nggih. Difasilitasi betul begitu nggih. Jadi kita harus pada saat kita memerintahkan anak kita harus memberi contoh dulu karena contoh itu adalah pembelajaran yang paling bagus. Terus jangan bosan-bosannya. Daripada sudah ngomong ya Ustadz ya. Ngomong, misalnya gini saya bapak, oleh masjid le. Bapaknya malah nonton TV ya. Wonten mboten ngoten niku. Teng pundi? Gitu kan? Seperti itu ya kita harus nak perlu kita sendiri yang adzan gitu. Ya, adzan di imam gitu kan. Di masjid maksudnya adzan, jangan di rumah. Nanti lama-lama anak insya Allah dengan sentuhan-sentuhan persuasif ya, tidak usah dimarah misalnya. Meskipun di dalam ajaran agama kita Rasulullah memerintahkan kalau anak usia 10 tahun ke atas, kalau dia nggak mau sholat dipukul ya. Tapi mukulnya juga tidak sembarangan tempat loh ya. Mukulnya itu di bagian pantat, jangan kepala ya. Kepala nanti lepas kepalanya masalah itu kan. Nah, kemudian yang kedua, ini yang tugasnya takmir. Takmir itu memfasilitasi apa-apa yang sekarang menjadi tren kekinian. Itu yang harus saya kira disiapkan. Meskipun ya, saya pengalaman Bu, Pak ya. Saya saat jadi ketua takmir, saya kumpulkan anak muda niku. Udah, kamu butuhnya apa? Saya fasilitasi. Baik. Pak Ustadz, saya minta lapangan tenis meja. Nah, gitu kan. Saya belikan tenis jam habis duhur tenis, plak. Nanti Allahu Akbar, hilang semua Pak. Hilangnya ke masjid atau ke tempat lain Ustadz? Gak tahu kemana dia. Ya, jelas ya ke masjid. Tidak terlihat di masjid ya gitu Ustadz kan. ya. Oke. Tapi sebetulnya begini. Ada satu pengunci yang saya kira bagus, mestinya di masjid ini banyak aktivitas. Dan kemudian nanti melibatkan anak-anak muda itu tadi. Oke, baik. Nah, pada saat dia dikasih aktivitas, insya Allah nanti dia akan asik dengan aktivitas. Karena gini, apalagi ada aktivitas kemudian dikasih makan. Yes. Karena anak muda itu ora gelem ukara ning gelem sego. Paham ya? Iya, Ustaz. Pokoknya nanti ada aktivitas, oleh gue nyoto leh. Orang nyoto kita soto loh leh. Baik, termasuk juga penyediaan wifi gitu juga ya Ustaz ya. Dan seterusnya. Pokoknya yang sekarang ada itu apa. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ini tentu menjadi inspirasi bagi kita semua ya Bapak Ibu. Nah mungkin ini Bapak Ibu sudah mulai melihat masjid di rumah saya seperti apa. Nah barangkali sudah ada kesadaran pengen mulai dari mana. Mungkin singkat saja Ustaz untuk menutup, kira-kira Bapak Ibu ini bisa mulai dari mana untuk memakmurkan masjid ini? Ya dari yang diri kita sendiri berupaya untuk ikut memakmurkan masjid. Karena kita masing-masing punya tugas untuk memakmurkan masjid. Tadi kan, yang ketiga adalah jamaah tadi kan. Jadi pembuat masjid, kemudian takmir, yang ketiga adalah jamaah. Kita ini kalau tidak ikut membuat, tidak terlibat dalam takmir, berarti kita jadi apa?
jamaah. Maka sebagai jamaah kita berupaya untuk minimal satu rumah itu satu orang berangkat ke masjid. Nah itu kalau di komitmeni satu kampung ya, Iya. kita setiap rumah ada minimal satu harus berjamaah di masjid. Insya Allah nanti masjidnya jadi penuh. Nah kalau nanti masjidnya penuh, terus dengan maaf ya, ini bukan riak, tapi sekedar promosi. Kita upload video, wah masjid misalnya di masjid apa tadi Bu? Al-Muna sama Nurul Al-Muna Hikmah. misalnya nanti kan Iya. di-upload gitu dengan berbagai macam kegiatan, nanti orang penasaran. Dengan niat untuk menginspirasi, ya Ustaz Menginspirasi ya. bukan ya riak sidik apa-apa lah gitu. Oke, Ustaz. Biar semangat ya, Nun Ustaz. sewu nggih, gini Iya. loh. Kita ikhlas itu butuh proses. Jadi proses terus nanti insya Allah akan ketemu ikhlas. Amin, amin, Begitu. insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Ya. sudah menemani kita dan semoga Bapak Ibu dari Majelis Taklim Al-Muna dan juga Nurul Hikmah, semoga kita bisa sama-sama untuk berupaya untuk memakmurkan masjid nggih Bapak Ibu nggih, mulai dari diri kita sendiri dan juga keluarga. Terima kasih pemirsa, terima kasih Ustaz sudah memberikan sama-sama, ilmunya nggih. kepada kita semua dan semoga kita termasuk dalam orang yang bisa bersama-sama untuk memakmurkan masjid. Terima Amin, kasih. Saya Galuh pamit undur diri bersama dengan Ustadz. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.